Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Yuk langsung saja kita mulai. Perkenalkan dulu, nama saya Ali Zainuddin dari kelas Teknik Industri. Ingin membahas tentang artikel yang berjudul korupsi, atau artinya disingkatan dari kanker sosial yang wajib kita basmi. Artinya disusun oleh Ali Zainuddin. Di sini kita bacakan isinya ya. Korupsi. Mendengar kata ini saja sudah membuat kita geram. Ia bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kanker sosial yang menggerogoti setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya tidak main-main, mulai dari fasilitas publik yang buruk, pendidikan yang mahal, hingga jurang kesenjangan sosial yang makin lebar. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita menyadari bahaya laten ini dan apa peran kita dalam memberantas? Nah, di sini judul artikel tersebut, korupsi, kanker sosial yang wajib kita basmi. Di sini sangat kuat, proaktif dan langsung menangkap esensi tulisan. Penggunaan metafora kanker sosial efektif dalam menggambarkan betapa merusaknya korupsi. Nah, di sini untuk pembukaan paragraf, di sini sangat efektif dalam menarik perhatian pembaca dengan frasa mendengar kata ini saja sudah membuat kita geram. Ini langsung membangun koneksi emosional. Penjelasan korupsi sebagai kanker sosial dan dampaknya yang nyata, fasilitas publik yang buruk, pendidikan mahal, kesenjangan sosial, memberikan landasan yang kuat untuk argumen selanjutnya. Pertanyaan teoritis dan akhir pembukaan. Sudah sejauh mana kita menyadari bahaya laten ini dan apa peran kita dalam memberantasnya? Berhasil menarik pembaca untuk terus membaca. Nah, selanjutnya untuk gaya bahasa, di sini gaya bahasa yang digunakan lugas, mudah dipahami, terus dan mengalir dengan baik. Penulisan berhasil menggunakan metafora dan perumpamaan yang kuat, misalnya kanker sosial, terus musuh bersama, dan tanda kutip geram. Struktur yang jelas, artikel terstruktur dan baik dengan subjudul yang memandu pembaca melalui poin-poin utama. Wajah-wajah korupsi di sekitar kita, dampak buruk yang tak terlihat, dan apa yang bisa kita lakukan. Ini membuat artikel mudah dicerna. Contoh yang relevan, pernyataan contoh-contoh korupsi yang umum di sekitar kita. Uang pelicin di jalanan, nepotisme, titipan dalam seleksi, manipulasi data, membuat artikel lebih konkret dan dekat dengan pengalaman pembaca. Untuk pendekatan solutif,
artikel tidak hanya berfokus pada masalah tetapi juga untuk menawarkan solusi praktis dan langkah-langkah yang bisa diambil, mulai dari diri sendiri, masyarakat, terus berani melaporkan, mengedukasi dengan pengalaman pembaca. Mengedukasi hingga mendukung penegakan hukum, dan ini memberikan harapan dan memperdayakan pembaca. Untuk pesan penutup yang menyatakan korupsi adalah musuh bersama, dan seruan untuk bergandengan tangan hingga berani jujur dan hebat, meninggalkan kesan mendalam dan memotivasi pembaca untuk bertindak. Di sini juga ada wajah-wajah korupsi. Nah, meskipun contoh yang diberikan sudah baik, ada baiknya jika di bagian definisi intinya korupsi adalah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi, baik itu material maupun non material. Bisa ditambahkan sedikit elaborasi tentang non material agar lebih jelas bagi pembaca awam. Apa saja bentuk keuntungan non material itu? Misalnya kekuasaan, pengaruh, kemudahan akses. Untuk transisi paragraf minor, beberapa transisi antara paragraf sudah baik, namun ada beberapa tempat di mana transisi bisa diperluas, misalnya dari paragraf 11. Intinya korupsi adalah ke paragraf 12. Mungkin kita berpikir cuma sedikit kok. Meskipun logis, sedikit kalimat penghubung bisa membuatnya lebih mulus. Data statistik dari korupsi ini, meskipun artikel ini bersifat opini dan persuasif, jika ada ruang menambahkan 1 atau 2 statistik singkat mengenai dampak korupsi, misalnya kerugian negara per tahun atau angka kasus yang ditangani KPK, bisa memperkuat argumen dan memberikan bobot lebih pada pernyataan tentang dampak buruk yang tak terlihat. Namun ini tidak wajib, mengingat fokus artikel adalah ajakan moral. Nah, di sini juga kita bacakan dampak buruk yang tak terlihatnya. Mungkin kita bisa berpikir cuma sedikit. Tapi coba bayangkan kalau misalkan jika setiap orang melakukan sedikit tindakan korupsi, efek kumulatifnya akan menjadi besar. Contoh kasus, bayangkan dana membangun jembatan yang seharusnya 10 miliar tiba-tiba hanya terrealisasi 6 miliar. Karena 4 miliar lain dikorupsi, akibatnya jembatan yang dibangun tidak kokoh, cepat rusak, bahkan bisa membahayakan nyawa pengguna.
Ini bukan sekedar kerugian uang, tapi juga kerugian kepercayaan publik dan ancaman keselamatan. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan proyek-proyek strategis terbengkalai, meningkatkan kemiskinan, terus anggaran negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat malah masuk ke kantong pribadi. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah memberantas korupsi. Memang bukan pekerjaan mudah, tapi bukan berarti mustahil. Peran serta kita sebagai masyarakat vital, mulai dari diri sendiri, terus berani melaporkan dan menolak, mengedukasi dan mensosialisasi, mendukung penegakan hukum. Nah, di sini kita harus mendukungnya, teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya, artikel ini adalah karya yang sangat baik dan penting. Pesannya jelas. Bahasanya menarik dan strukturnya kuat. Ini adalah ajakan bertindak yang efektif bagi masyarakat untuk memerangi korupsi. Dengan sedikit polesan, pada transisi dan mungkin penambahan detail kecil, artikel ini akan menjadi lebih sempurna. Saran utamanya mungkin pertahankan gaya bahasa yang persuasif dan langsung. Artikel ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan pembaca. Sekian dan terima kasih. Artikel ini semoga bisa menjadi suatu acuan untuk menghambat untuk terjadinya korupsi. Sekian dari saya dan terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video review dari artikel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.